requesting permission to take off. चलो चलो सीधा चलो रावलपिंडी से गुजारिश गोली मार तू पायलट को जब हिंदुस्तानी सरकार इनकी एवज में. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMZ TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMZ TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMZ TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul IB71. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Pakistan, Oktober 1970. Hujan deras mengguyur bandar udara yang ada di Pakistan. Pesawat mendarat dengan sempurna ditunggu oleh jenderal Pakistan yang sejak tadi berada di dalam mobilnya. Jenderal tersebut menemui dua utusan Cina yang turun dari jet pribadi mereka. Pembicaraan mereka terdengar sedikit serius, terlebih beberapa anak buah pasukan Cina menaikkan beberapa kotak berisi alat peledak yang akan mereka gunakan untuk menyerang India nantinya. Mereka mendendam pada India yang telah memenangkan perang di tahun 1948 dan 1965. Hingga keduanya ingin sekali mengalahkan India bagaimanapun caranya. New Delhi tahun 1970, kantor intelijen Boreau. Kepala intelijen Awasti mendapatkan informasi kalau Babu Bengali yang mereka utus ke Pakistan Timur telah tertangkap. Begitu juga dengan bukti yang ada di tangannya. Ia meminta agen yang memberitahunya membawanya kembali apapun keadaannya. Babu Bengali yang ditahan oleh pihak Pakistan disimpan di ruangan khusus. Hingga jenderal yang memimpin tempat itu memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa semua yang dibawa oleh Babu untuk bisa mereka teliti. Anggotanya menuruti mengambil Babu dan membawanya mengikuti pemimpin mereka. Namun di tengah perjalanan, pemimpin pasukan Pakistan itu adalah rekan Babu Bengali yang menyamar. Namun Babu mengatakan bukti yang ia miliki telah terambil oleh pasukan Pakistan. Dengan cepat agen Dev kembali ke kamp tempat Babu ditahan sebelumnya. Ia memasuki ruang kantor tempat menyimpan dokumen dan mencari semua bukti yang telah diambil oleh petugas Pakistan. Namun di tengah pencariannya ia tertangkap oleh salah satu prajurit yang berjaga di tempat itu. Dev menghentikan pencarian dokumennya dan mendekati prajurit Pakistan yang telah menyiapkan senjatanya. Namun dengan kepintarannya, Dev mampu meyakini bahwa ia adalah prajurit Pakistan. Namun prajurit Pakistan mengetahui Dev berbohong dan mengatakan Dev adalah prajurit India. Dev tersenyum dan menunjukkan data dirinya sebagai pasukan Pakistan dan menyebutkan beberapa silsilah keluarganya yang merupakan pasukan yang setia pada Pakistan. Hingga akhirnya prajurit yang mengaku bernama Mustaq percaya dan membiarkan Dev pergi dari tenda yang berisi penuh dokumen. Dev mempercepat langkahnya meninggalkan tempat itu karena ia yakin kebohongannya sebentar lagi akan terbongkar. Bukti yang telah didapatkan Dev telah dibawa ke ruang kerja Perdana Menteri untuk bisa dibicarakan bersama-sama. Dev juga diminta untuk menjelaskan apa yang telah direncanakan oleh Pakistan Timur yang telah bersiap menyerang India. Dev menjelaskan mereka telah mendirikan 10 landasan yang siap untuk menyerang India. Mendengar hal itu, pejabat yang hadir di ruang menteri mengatakan akan memberitahu Menteri Pertahanan untuk bisa menyusun rencana penggagalan penyerangan Pakistan. Sementara Pakistan Timur dan Barat yang telah bersatu mulai menyiapkan semuanya, terlebih bantuan senjata dari Cina telah berhasil mendarat di wilayah mereka. Dev yang ditolak idenya mulai membicarakan pada rekannya yang malah menceritakan tentang penculikan anak tetangganya bernama Kasim yang kini malah terjadi menjadi anak buah Pakistan. Kasim bahkan kini telah menjadi kaki tangan Pakistan yang ditempatkan di bagian bandara. Mendengar hal itu, Dev memiliki rencana untuk menggunakan Kasim memuluskan rencananya. Dev dengan segera menemui Awasti dan membicarakan rencana barunya. Mendengar hal itu, Awasti kembali menasihati Dev karena rencana Dev terlalu gila untuk bisa dilakukan di negara mereka. Karena posisinya Pakistan dan India saat ini belum berperang dan mereka takut akan menjadi bumerang bila mengikuti rencana Dev dan memperkeruh keadaan. Namun Dev merasa rencananya akan sempurna dan ia yakin bisa berhasil. Srinagar. Dev dan rekannya mulai memata-matai Kasim yang telah ditaruh di area bandara oleh orang-orang Pakistan yang telah mencuci otaknya. Dev yang tahu Kasim tidak bisa melakukan pembajakan pesawat membuat Dev tertarik untuk bisa mengikutinya karena dirinya ia bisa dibawa ke pelaku pembajak pesawat sebenarnya. Namun ia tidak menyadari kalau ada mata-mata Pakistan lain yang mengikuti pergerakan Dev di bandara.
हम कश्मीर तो आ गए थे। 8 hari sebelum hari penyerangan, Qasim kembali menempati posisinya dan Dev bersama rekannya mencoba mengikuti pergerakannya lagi. Kali ini Qasim yang berada di bioskop membuat mereka mengikutinya dan tidak ingin kehilangan Qasim yang lagi-lagi diminta untuk membajak pesawat. Namun pergerakan Qasim sama sekali tidak ada yang mencurigakan, bahkan beberapa kali mereka melakukan hal yang konyol dan membosankan. जो तुम्हें ऊंचाई का जायजा कराएगा। Awasti memperingatkan Dev karena ia belum bisa memberikan hasil yang baik hingga meminta Dev untuk menghentikan kegiatannya karena dianggap terlalu membuang waktu yang amat singkat ini. Namun Dev tetap pada keputusannya dan meminta Awasti sebagai pimpinannya bisa bersabar dan yakin kepadanya. 7 hari sebelum penyerangan, Dev mendapatkan lagi informasi kalau Qasim memiliki seorang sepupu bernama Asfaq. Dev seorang diri mengikuti Asfaq menemui Qasim. Dalam pembicaraan mereka, Asfaq diminta untuk menemui Makbul Bay di Pasar Dal. Dev benar-benar mendengarkan semua yang direncanakan untuk membajak pesawat. Qasim meminta Asfaq tidak boleh melakukan kesalahan. 4 hari sebelum penyerangan, Dev yang masih yakin dengan rencananya terus mengikuti Qasim dan juga Asfaq. Kali ini mereka melihat penjual senjata mendatangi kediaman Qasim. Mereka yang lebih dari 2 orang diyakini telah diikuti oleh petugas. Senggeram takut rencana mereka gagal dan menangkap Qasim. Dev yang mengerti ketakutan Senggeram memintanya mengawasi Qasim dan juga Asfaq. Dugaan Senggeram benar. Tak lama ia pergi, petugas yang mengikuti penjual senjata tersebut menangkap seseorang yang tidak dikenali oleh Dev. Dengan cepat Dev melindungi Asfaq dan mengaku sebagai prajurit yang melindungi Kashmir. Asfaq yang tidak mahir bela diri mencoba menyerang mereka dan Dev dengan cepat membawanya menumpangi sebuah kapal untuk mempercepat langkah pelarian mereka. Kapal kecil yang mereka dapatkan dari nelayan melaju dengan cepat melintasi perairan di sekitar mereka. Dev berhasil membawa Asfaq lolos dari mereka dan dengan cepat mengabari Awasti kalau rencananya telah berhasil. 3 hari sebelum penyerangan, Qasim memberitahu Asfaq langkah-langkah yang harus dilakukan seperti yang diajarkannya sebelumnya. Dev yang telah tiba di kantornya menemui orang-orang penting yang akan menumpangi pesawat Gangga. Ia memberitahu semua penyerangan yang akan dilakukan oleh pihak Pakistan. Ia menjelaskan misinya pergi ke Pakistan untuk menghentikan Pakistan dan meminta mereka, para penumpang pesawat untuk bisa menjadi mata-mata mereka. Namun semua tahu kalau pembajakan adalah salah satu sikap teroris dan pembajakan tersebut bisa menimbulkan peperangan. Dan bila hal itu berhasil maka mereka memiliki wewenang untuk memblokir penerbangan Pakistan hingga rencana penyerangan dari 2 sisi di bagian udara akan gagal. Semua penumpang yang mendengar hal itu setuju mengikuti permainan yang diajukan oleh Dev. Sementara Afzal mendengar semua apa yang dilakukan oleh Asfaq dan Qasim dari Sikandar. Mata-matanya yang selalu mengikuti Qasim dan juga Asfaq. Ia meminta Sikandar untuk bisa menghentikan Asfaq dan Qasim berapapun biayanya. Sikandar mengiyakan semua perintah Afzal. 2 hari sebelum penyerangan, pesawat Gangga yang akan digunakan telah disiapkan. Penumpang yang telah mendapatkan komando dari Dev pun telah bersiap di tempat tunggu mereka sebelum masuk ke pesawat. Qasim dan Asfaq juga sudah menempati posisi mereka, begitu juga dengan Sikandar. Senggeram yang menunggu di bagian depan berusaha menghentikan orang-orang Sikandar yang mau menghentikan Asfaq, namun usahanya gagal karena orang Sikandar lebih tangguh, bahkan ia mati dalam peristiwa tersebut. Dev tersenyum melihat kedatangan Asfaq dan mengizinkan petugas bandara memberikan tiket kepada Asfaq dan beberapa penumpang yang mendapatkan komandonya. Semua penumpang telah bersiap memasuki gerbang tempat masuk ke pesawat Gangga. Qasim mendekati Asfaq yang sangat gugup melihatnya datang. Setelah mengganti pakaian, mereka memasuki gerbang menuju pesawat dan Dev juga telah bersiap di tempatnya sebagai kopilot. Sikandar merasa kesal ketika pesawat Gangga telah bersiap berangkat. Namun Dev mulai merasa cemas ketika Senggeram belum masuk ke pesawat. Namun di pihak lain, Awasti merasa kesal karena mengetahui ada warga sipil ikut menjadi penumpang dalam pesawat itu. Ia takut semua tidak berjalan sesuai dengan rencana. Qasim mulai memainkan perannya dan membuat takut para penumpang. Bersama Asfaq mereka mengancam akan menghancurkan pesawat tersebut bila mereka tidak mengikuti perintahnya yang menginginkan pesawat tersebut terbang ke Pakistan. Namun pilot menolak karena bahan bakar tidak memungkinkan bisa mendaratkan pesawat tersebut ke Pakistan. Sementara Sikandar sendiri mengendarai mobilnya untuk menemui Afzal untuk mengatakan semua yang terjadi.
Pilot mengatakan kalau bila ia memaksakan terbang ke Rawalpindi, pesawat ini akan meledak dan menghabisi semua penumpang termasuk Qasim dan Asfaq. Dev memberikan pilihan untuk mendarat ke Lahore karena bahan bakar cukup untuk terbang ke Lahore. Qasim yang tahu hal itu menyatakan setuju karena yang terpenting baginya adalah kembali ke Pakistan. Pesawat yang telah memasuki wilayah Lahore membuat terkejut pihak petugas bandara. Terlebih ketika pilot mengatakan mereka telah dibajak dan dipaksa untuk berhenti di Lahore dan meminta izin untuk mendarat darurat. Namun pihak bandara Lahore malah meminta pilot Gangga untuk bisa kembali dan mereka berjanji untuk membantunya. Mendengar hal itu, pilot Gangga menolak karena sadar bahan bakar mereka tidak cukup. Asfaq mulai mengungkapkan keinginannya yang mau berbicara pada pemerintah India dan melepaskan 36 aktivisnya yang telah ditangkap oleh pihak India. Berita pembajakan pesawat India tersebut melebar luas hingga benar-benar membuat Afzal marah, terlebih ketika pimpinannya menelpon dan memakinya karena semua rencana penyerangan akan gagal. Awasti yang mendengar keinginan Qasim dan Asfaq mengiyakan dan berjanji akan membebaskan 36 aktivis yang ditahan oleh pemerintah India. Namun tiba-tiba Zulfikar Ali Bhutto menemui Qasim hingga membuat Awasti meminta anak buahnya menghubungi Komisi Tertinggi India sekarang juga. Komisi Tinggi India yang berada di Pakistan mendatangi Bandara Lahore dan menemui Zulfikar Ali Bhutto. Rencana dasar Dev mulai tercium oleh Hamid Khan, Jenderal Pakistan yang memimpin penyerangan ke India melalui udara. Ia menyadari pihak India ingin memblokir angkatan udara mereka ke India. Suasana benar-benar mencekam di Bandara Lahore tersebut. Dev hanya mengawasi pembicaraan petinggi Pakistan dan India berbicara, hingga tiba-tiba petugas masuk ke badan pesawat dan meminta semua penumpang pesawat meninggalkan barang bawaan mereka. Semua menurutinya dan turun dari pesawat. Dev memberikan selamat kepada Qasim dan Asfaq yang berhasil membajak pesawat. Ia yang mengaku sebagai prajurit Azad dari Kashmir membuat Asfaq memperkenalkan Dev pada Qasim hingga mengira Dev adalah rekan seperjuangan mereka. Dev bergabung dengan penumpang pesawat lainnya, menumpangi sebuah minibus yang membawa mereka ke sebuah tempat. Semua mulai larut dalam pikiran mereka masing-masing termasuk Asfaq. Minibus yang mereka tumpangi tiba di sebuah tempat. Tak lama Asfaq datang memasuki bus dan memberitahu negosiasi tengah dilakukan. Mereka juga dihidangkan santap malam, namun Asfaq terus memperhatikan pergerakan semua penumpang dari tempatnya. Para penumpang tersebut juga diminta untuk menempati kamar yang telah disiapkan oleh Pakistan. Dev memperhatikan dari jendela kamarnya dan merasa sangat tegang, begitu juga dengan penumpang yang lain. Asfaq yang punya rencana lain menunggu keberhasilan rencana itu. Ia mulai mencuri dengar semua pembicaraan dari para penumpang yang diizinkan untuk menelpon dari telepon hotel. Namun rata-rata penumpang menelpon keluarga mereka dan memaki pihak Pakistan yang telah membajak pesawat yang mereka tumpangi. Asfaq mencoba bersabar, namun ia tidak tahu kalau semua penumpang pesawat telah menjalankan permainan yang diolah oleh pihak intelijen. Namun Asfaq mulai menyadari permainan mereka dan melaporkannya kepada Hamid Khan. Ia diminta untuk menangkap mereka dengan bukti yang kuat hingga bisa menggunakan ini sebagai pelanggaran wilayah Pakistan. Namun semua yang dikatakan oleh Asfaq telah diketahui oleh Awasti, hingga ia mencoba rencana lain agar bisa mengeluarkan semua penumpang dari tempat penampungan itu. Sikandar datang dan mengabari kalau pilot adalah seorang agen India. Mendengar hal itu, Asfaq merasa senang karena itu adalah bukti nyata untuk menjebloskan mereka. Semua penumpang dipaksa keluar untuk menangkap Dev, hingga Sikandar tersenyum melihat Dev yang mengenalinya. Dev mencoba mengelak, namun ia sedikit terkejut ketika Sikandar mengatakan kalau ia telah menghabisi Sangram rekannya. Semua merasa tegang sekaligus takut ketika Dev dibawa oleh Asfaq dan anak buahnya. Namun dalam kegelapan itu semua penumpang mulai bekerja menyingkirkan Asfaq dan anak buahnya yang mencoba membawa Dev. Namun Sikandar orang yang cukup kuat hingga sulit bagi mereka menghabisinya, terlebih Asfaq yang berhasil menghabisi beberapa penumpang pesawat Gangga. Dev tidak mau kalah dengan mereka, lalu terus menyerang Sikandar tanpa mengeluarkan suara sedikit pun agar tidak memancing petugas di luar gedung masuk ke gedung mereka. Usaha tersebut pun berhasil dengan baik. Walaupun menghabiskan sedikit banyak waktu, Dev berhasil menyingkirkan mereka semua dalam diam dan gelap. Semua diikat dan disembunyikan di kamar yang mereka tinggali. Dev yang berhasil menyingkirkan Sikandar menemui semua penumpang dan melihat penumpang yang terluka. Dev mulai mencium kecurigaan pihak Pakistan dan memulai rencana baru. Mereka melucuti seragam Pakistan dan keluar untuk melihat perkembangan penyerangan yang akan menyerang negara mereka. Beruntung saat itu listrik padam hingga wajah mereka tidak dikenali dengan baik oleh prajurit penjaga.
Dev yang telah tahu pusat posisi penyerangan akan berlangsung segera memberitahu Awasti. 1 hari menjelang penyerangan, semua penumpang pesawat Gangga diminta keluar dari hotel tempat mereka menginap. Tak lama 2 mobil datang ke tempat itu membawa beberapa petugas yang mengatakan pada mereka adalah pelindung mereka sampai mereka bisa aman di kamar hotel karena mereka belum bisa kembali ke negara mereka. Tak lama telepon berbunyi. Pemimpin prajurit tersebut menerima telepon itu dan mendengarkan perintah dari presiden yang memerintahkan 30 orang penumpang India untuk dibawa ke pos pemeriksaan Ganda Singh. Ia tidak mengetahui telepon tersebut adalah salah satu penumpang India yang mengikuti permainan Dev. Pemimpin prajurit tersebut merasa curiga, namun ia tidak mau melanggar perintah presiden hingga meminta semua penumpang pesawat tersebut ikut masuk ke mobilnya. Semua masuk ke dalam mobil dengan pemeriksaan ketat, dan salah satu dari mereka mengatakan kalau salah satu penumpang telah tidak ada dan penumpang tersebut hanya berjumlah 29 orang. Tak lama penumpang yang berperan sebagai penelpon palsu muncul dan membuat semua menjadi tenang karena kamar mereka tidak diperiksa oleh petugas. Mobil melaju sesuai dengan perintah. Dev yang berada di barisan depan merasa sangat was-was terlebih ketika ia tahu Asfal pasti akan sadar dalam waktu dekat. Mobil telah memasuki area Ganda Singh yang dipenuhi oleh prajurit. Asfal yang telah sadarkan diri mencoba menyusul penumpang India. Semua penumpang India turun dari mobil ditemani guyuran hujan yang sangat deras. Mereka memasuki area camp yang digunakan untuk menyimpan semua senjata untuk menyerang India. Asfal yang telah tiba di tempat itu merasa sangat kesal dan kecewa karena ia gagal dan memaki Qasim serta Asfaq karena mereka semuanya menjadi kacau. Terlebih ketika tahu senjata yang mereka gunakan palsu. Qasim tetap bersikeras kalau keputusan dirinya telah benar dan ia berniat menolong aktivis Kashmir yang ditahan oleh pihak India. Asfal tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh pihak Qasim. Mendapatkan perlakuan buruk seperti itu membuat Qasim meradang dan dengan nekat membakar pesawat Gangga. Hal itu pun menimbulkan fakta baru yang memperburuk pihak Pakistan. Karena tindakan mereka, Pakistan dituduh menghancurkan properti India yang mengacu ke tindakan perang. Hingga pemerintah India memutuskan tanpa batasan waktu melarang penerbangan pesawat Pakistan masuk ke wilayah India dengan alasan keamanan. Dev telah berhasil menghancurkan Pakistan yang mencoba mengklaim pembajakan pesawat tersebut sebagai konspirasi India karena gagal memberikan bukti yang baik. Hingga pada waktu dekat India bisa dengan mudah menaklukkan Pakistan Timur dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul IB-71. Akhirnya Dev mampu menghancurkan Pakistan. Padahal Pakistan telah mencoba mengeklaim pembajakan pesawat yang terjadi adalah konspirasi yang dilakukan oleh India. Namun karena bukti yang tidak cukup, akhirnya India berhasil mengalahkan Pakistan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum.